Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMA Negeri 1 Barat, anak-anak hebat. Hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran kimia untuk bab pertama tentang sifat koligatif larutan. Kalau pada sebelumnya kita sudah membahas materi tentang konsentrasi larutan yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan, maka kita akan mau membahas apa sih sebenarnya sifat koligatif itu sifat koligatif larutan itu sendiri. Silahkan simak pemaparan berikut. Pada slide ini Anda perhatikan ada gambar es krim. Tentu saja kita sering menikmati es krim. Kemudian bagaimana cara membuat es krim? Apakah perlu panas atau melepaskan panas? Dan apa bahan-bahannya? Sebenarnya materi ini Anda bisa mencobanya di rumah. Bagaimana cara mendinginkannya kalau kita tidak mempunyai kulkas? Itu semua merupakan prinsip dan aplikasi dari proses penurunan titik beku yang akan dibahas dalam sifat koligatif larutan. Adapun kompetensi atau bab ini, Anda diharapkan bisa menjelaskan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku larutan, dan tekanan osmosis, yang semuanya termasuk sifat koligatif larutan. Kemudian apa sifat koligatif larutan itu sendiri? Sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang tidak tergantung pada macamnya zat terlarut, tetapi semata-mata hanya ditentukan oleh banyaknya zat terlarut atau konsentrasi zat terlarut. Sedangkan konsentrasi itu sendiri sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi sifat koligatif hanya bergantung pada konsentrasi partikel terlarut dan bukan pada jenis zat tersebut. Sehingga sifat koligatif larutan elektrolit tentu saja akan berbeda dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Perbedaan itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga. Kemudian apa saja yang termasuk sifat koligatif larutan? Ada 4 poin tentang sifat koligatif larutan. Yang pertama tekanan uap, penurunan titik beku larutan, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Akan kita bahas satu persatu. Ini saya ingatkan kembali konsentrasi larutan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada molaritas yang diberi subscript simbol dengan M besar, molalitas M kecil, fraksi mol, dan persen massa. Silahkan Anda buka kembali materi sebelumnya untuk membahas materi-materi sifat koligatif larutan. Pembahasan sifat koligatif larutan yang pertama yaitu tentang tekanan uap jenuh. Silahkan simak. Di sini contoh gambar tentang air atau suatu zat cair yang mempunyai tekanan uap. Pada gambar 1 ini terdapat pada keadaan awal. Jadi nanti air itu akan menguap, ditandai dengan tanda panah ke atas di sini uapnya. Pada proses penguapan ini terus berlangsung, pada akhirnya nanti akan mencapai suatu keadaan yang disebut dengan jenuh, titik jenuh. Jadi air yang menguap nanti karena semakin banyak akan mengalami kejenuhan, kemudian uap itu akan kembali membentuk zat cairnya. Sehingga reaksinya antara penguapan dan proses kembali menjadi zat cair akan menjadi proses bolak-balik. Bila keadaan ini disebut dengan keadaan setimbang. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihatnya pada botol minyak wangi. Kalau kita buka, nanti uap dari minyak wangi itu akan tercium baunya. Jadi akan mengalami penguapan. Tapi apabila botol minyak wangi itu kita tutup, sebenarnya minyak wangi itu juga masih terus mengalami penguapan, tapi tidak akan keluar sehingga tidak bisa kita cium baunya. Nah, uap itu pada keadaan tertentu nanti akan mencapai titik jenuh, kemudian uapnya akan kembali minyak wangi. Jadi dalam keadaan setimbang, minyak wangi itu dalam keadaan tertutup, uapnya tidak keluar. Itu disebut dengan tekanan uap jenuh.
Penurunan tekanan uap jenuh, ya, ada beberapa hal yang Anda harus perhatikan. Jadi setiap zat cair selalu mempunyai tekanan tertentu, dan tekanan ini adalah tekanan uap jenuh pada suhu tertentu. Adanya penambahan suatu zat ke dalam zat cair akan menyebabkan penurunan tekanan uapnya. Hal ini disebabkan karena adanya zat terlarut akan mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut, sehingga kecepatan penguapannya akan berkurang. Menurut Raoult, atau dikenal dengan hukum Raoult, Raoult menemukan bahwa tekanan uap suatu komponen bergantung pada fraksi mol komponen itu, sehingga dinyatakan dengan ini PA, tekanan uap jenuh zat cair, sama dengan XA. XA adalah fraksi mol zat cair itu dikalikan dengan PA, P0A. Jadi P0A adalah fraksi mol tekanan uap jenuh pelarutnya. Jadi misalnya di sini ada zat A dilarutkan dengan zat B. Zat A adalah zat terlarutnya, zat B adalah pelarutnya. Jadi tekanan uap larutan dari zat A sama dengan fraksi mol A dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut murninya tadi, yaitu zat B. Jadi ini keterangannya, PA adalah tekanan uap komponen A, P0A adalah tekanan uap A murninya, kemudian fraksi mol A dinyatakan dengan XA. Jika zat tersebut sukar menguap, maka akan berlaku seperti ini. Jadi P larutan sama dengan P pelarut sama dengan X pelarut dikalikan P0 pelarut. Ini P larutan sama dengan X pelarut, yaitu fraksi mol pelarut dikalikan P0 pelarut, yang merupakan tekanan uap pelarut murninya. Kita lanjutkan. Sedangkan selisih antara tekanan uap pelarut dengan tekanan uap larutan disebut dengan penurunan tekanan uap, atau dilambangkan dengan delta P. Jadi delta P adalah selisih dari tekanan uap dari pelarutnya dikurangi tekanan uap larutan. Nilai penurunan tekanan uap larutan atau delta P dapat dikaitkan dengan fraksi mol. Nah, dari persamaan di atas, delta P sama dengan P0 dikurangi P. Kita lanjutkan, delta P yang merupakan penurunan tekanan uap jenuh larutan sama dengan P0 dikurangi P, di mana P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murninya dikurangi tekanan uap jenuh larutan. Persamaan ini kita jabarkan, P0 dikurangi P, di mana P pada persamaan di slide sebelumnya sama dengan X pelarut dikalikan P0. Dari persamaan ini kita turunkan, P0 sama dengan delta P sama dengan P0 dikurangi 1 min X terlarut dikalikan P0. Mengapa seperti ini? Karena X pelarut itu sama dengan 1 dikurangi X terlarut. Pada pembelajaran sebelumnya, fraksi mol zat terlarut bila ditambahkan dengan fraksi mol pelarut akan diperoleh nilai sama dengan 1. Sehingga fraksi mol pelarut sama dengan 1 dikurangi fraksi mol terlarut. Ya, kemudian dikalikan dengan P0. Dari persamaan ini kita teruskan, P0 sama dengan delta P sama dengan P0 dikurangi 1 dikalikan P0 diperoleh P0, kemudian min ini X terlarut dikalikan P0, karena di sini min maka akan diperoleh nilai plus, jadi X terlarut dikalikan P0. Selanjutnya P0 dikurangi P0 sama dengan 0, maka persamaan X terlarut dikalikan P0 akan turun, sehingga diperoleh delta P atau penurunan tekanan uap larutan itu sama dengan X terlarut dikalikan P0. X terlarut merupakan fraksi mol zat terlarut dikalikan
tekanan uap jenuh pelarut murninya. Di sini tabel beberapa penurunan tekanan uap jenuh larutan dan tekanan jenuh dari air. Silahkan simak di sini zat larutnya, fraksi mol-nya, kemudian tekanan uap jenuh larutannya, dan penurunan tekanan uap jenuh larutan. Contohnya air murni. Air murni karena merupakan pelarut, jadi zat larutnya tidak ada. Air murni tekanan uap jenuhnya pada suhu 20 mempunyai nilai 17,54 mm/Hg. Ya, bagaimana larutannya? Karena hanya pelarut, berarti belum ada penurunan tekanan uap jenuhnya. Kemudian glikol sebagai zat larut, bila dicampurkan dalam air, glikol dengan fraksi mol 0,01 dan tekanan uap jenuh larutannya menjadi 17,36, sehingga penurunannya yaitu selisihnya ini 17,54 dikurangi 17,36 akan diperoleh nilai 0,18 mm/Hg, dan seterusnya. Silahkan disimak. Ini contoh perhitungan penurunan tekanan uap. Contohnya, hitunglah penurunan tekanan uap jenuh air bila 45 gram glukosa dengan Mr 180 dilarutkan dalam 90 gram air. Diketahui tekanan uap jenuh air atau pelarut murninya pada 20 derajat Celcius adalah 18 mm/Hg. Jadi diketahui di sini glukosanya sebanyak 45 gram dengan Mr 180. Kalau kita jadikan mol, jadi mol glukosa sama dengan 45 gram dibagi 180 akan diperoleh nilai 0,25 mol. Sementara mol air sebanyak 90 gram air memiliki Mr 18, 90 dibagi 18 akan diperoleh nilai 5 mol. Sedang fraksi mol glukosa, yaitu mol glukosa dibagi mol keseluruhan. Mol glukosanya adalah 0,25 dibagi mol keseluruhan. Jadi mol terlarut dan mol pelarut dijumlahkan 0,25 ini ditambah 5, sehingga akan diperoleh fraksi molnya 0,048. Yang ditanyakan tadi adalah penurunan tekanan uap jenuh air. Ya, penurunan tekanan uap jenuh disimbolkan dengan delta P, di mana delta P memiliki nilai P0 dikalikan fraksi mol dari air, dari glukosa, kemudian zat larut, kemudian dikalikan dengan penurunan tekanan uap pelarut murninya, P0. Sehingga tekanan uap pelarut murninya 18 dikalikan 0,048 akan diperoleh 0,864 mm/Hg. Contoh-contoh berikutnya nanti Anda bisa lihat dan simak pada website pembelajaran khusus sifat koligatif larutan. Kita lanjutkan untuk tekanan uap jenuh sampai di situ. Kita lanjutkan sifat koligatif berikutnya, yaitu titik didih dan titik beku larutan. Apa sebenarnya titik didih dan titik beku larutan? Ya. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarutnya akan disebut dengan kenaikan titik didih yang beri simbol delta TB, boiling point elevation. Sementara selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutannya juga disebut dengan penurunan titik beku atau delta TF, simbolnya sama dengan freezing point depression yang diberi simbol delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut. Ya, TB larutan dikurangi TB pelarut. TB larutan adalah titik didih larutan, TB pelarut adalah titik didih air, misalnya 100 derajat Celcius pada suhu 25 derajat. Sedangkan delta TB adalah kenaikan titik didihnya. Untuk hal yang sama pada penurunan titik beku,
yang diberi simbol delta TF. Jadi delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan. Ya. TF larutan adalah titik beku larutan yang lebih rendah dibandingkan titik beku pelarutnya. Kemudian TF pelarut adalah titik beku pelarut. Sehingga delta TF atau penurunan titik beku larutan diperoleh dari titik beku pelarut dikurangi titik beku larutannya. Hubungan konsentrasi dengan delta TB dan delta TF atau kenaikan titik didih dan penurunan titik beku diperoleh rumusan seperti ini. Untuk lebih jelasnya Anda bisa melihatnya di website pembelajaran khusus sifat koligatif larutan. Jadi diperoleh delta TB sama dengan KB dikalikan M. M merupakan molalitas dari zat terlarutnya. Kemudian delta TF sama dengan KF kali M. Dengan keterangan, delta TB adalah kenaikan titik didih, delta TF merupakan penurunan titik beku, KB tetapan kenaikan titik didih molal dari air, kemudian KF tetapan penurunan titik beku molal airnya. Sementara M adalah kemolalan dari larutannya. Berikut contoh tabel beberapa tetapan dari kenaikan titik beku dan penurunan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan. Ya. Selanjutnya kami sampaikan diagram antara tekanan dan suhu. Anda perhatikan ini disebut dengan diagram PT. Ini diagram, coba kalau Anda perhatikan. Ada diagram di sini, kita ingat wujud zat ada 3, padat, cair, dan gas. Pada saat proses padat akan menjadi cair, maka disebut dengan istilahnya meleleh. Ya. Sebaliknya kalau cairan akan menjadi padat disebut dengan istilah membeku. Kemudian padatan akan menjadi gas disebut dengan proses sublimasi. Kemudian cair akan menjadi gas, akan menguap. Nah, sekarang apa hubungan ketiganya? Di sini ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Pada garis BD terjadi proses cair akan berubah menjadi beku. Cair menjadi padat sehingga prosesnya membeku. Sehingga garis BD disebut dengan garis beku. Sementara garis BC proses cair akan menjadi gas. Oke, kita lanjutkan. Jadi garis BC adalah garis di mana proses dari cair akan menjadi gas, sehingga disebut dengan garis didih. Untuk pembahasan ini, yang kita bahas adalah air yang mempunyai titik beku 0 derajat Celcius dan titik didih 100 derajat Celcius. Kemudian bagaimana untuk diagram PT khusus untuk larutan? Berikut gambar tentang diagram fasa larutan relatif terhadap larutnya. Ini masih seperti pada diagram sebelumnya, diagram PT. Suhu X di sini menunjukkan, sumbu X menunjukkan suhu, kemudian sumbu Y menunjukkan tekanan. Pada proses perubahan dari cair menjadi padat, yang tadi disebut dengan titik beku atau garisnya disebut garis beku. Ini perhatikan. Ini untuk yang hitam ini untuk air. Jadi air proses dari cair akan menjadi padat yang menjadi es, memiliki titik beku 0 derajat Celcius. Tapi bagaimana bila air itu sudah ditambahkan zat larut, misalnya seperti gula? Tentu saja, maka titik bekunya akan lebih rendah. Sehingga di sini Anda perhatikan proses perubahan dari cair menjadi padat pada larutan gula akan memiliki titik beku lebih rendah atau di bawah 0 derajat Celcius. Sedangkan selisihnya antara
titik beku air dan titik beku larutan disebut dengan penurunan titik beku dan diberi simbol delta TF. Sementara untuk proses dari cair menjadi gas atau uap, untuk air murni, pelarut murni, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi apabila air tersebut sudah ditambahkan zat larut seperti gula, maka tentu saja akan memiliki titik didih jauh lebih tinggi dibandingkan 100. Sementara perbedaan atau selisih antara titik didih larutan dan titik didih pelarut murninya disebut dengan kenaikan titik didih larutan dan diberi simbol dengan delta TB. Jadi di sini adalah delta TB-nya, di sini delta TF-nya. Nah, ini disebut dengan diagram fasa hubungan antara tekanan P dan T suhu. Kita lanjutkan untuk sifat koligatif yang selanjutnya, yaitu tekanan osmosis. Untuk tekanan osmotik, di sini ada gambar, ada pipa berbentuk U, kemudian diberi pembatas selaput semi-permeable atau membran semi-permeable, yang di sebelah kiri diisi larutan, yang di sebelah kanan pipa U diisi dengan air. Selaput membran semi-permeable ini merupakan selaput yang memiliki pori yang kecil. Bagaimana proses selanjutnya? Kalau kita amati, tentu saja nanti air itu akan merembes masuk ke membran sehingga akan masuk ke larutan dan akan diperoleh di sini airnya karena masuk ke larutan, maka di sini nanti permukaan dalam larutan ini akan bertambah, akan meningkat. Sementara airnya akan berkurang. Dan tentu saja karena air yang masuk, maka konsentrasinya akan menjadi lebih kecil, lebih encer, sehingga tidak sepekat sebelumnya. Yang disebut dengan tekanan osmosis, jadi apabila dalam larutan ini kita tutup, kita tekan, maka proses mengalirnya air ke larutan akan tidak terjadi. Nah, tekanan yang digunakan akan agar tekanan osmosis atau agar peristiwa osmosis tidak terjadi itu disebut dengan tekanan osmosis. Ya, kita lanjutkan seperti ini. Ini proses osmosis. Jadi proses masuknya molekul air melalui membran semi-permeable, ini membrannya. Ini partikel-partikel air. Ini larutan glukosa. Jadi partikel air akan masuk melalui pori membran semi-permeable ke dalam larutan. Ini disebut dengan osmosis. Bagaimana hubungan tekanan osmotik atau tekanan osmosis dengan konsentrasi larutan? Menurut Van Hoff, tekanan osmosis larutan dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. P-nya adalah tekanan. Karena di sini adalah tekanan osmotik yang diberi simbol dengan P, maka P-nya kita ganti dengan P. PV sama dengan nRT, sehingga P sama dengan nRT per V, di mana N per V merupakan mol per liter atau molaritas. Akhirnya persamaan P sama dengan mRT yang merupakan contoh rumus untuk menghitung tekanan osmotik suatu larutan. Yang terkait dengan tekanan osmosis atau tekanan osmotik, ada beberapa hal yang Anda harus pelajari. Ada istilah hipotonis, hipertonis, dan isotonis. Apa itu hipotonis? Bila larutan yang mempunyai tekanan osmosis lebih rendah dari yang lain disebut dengan hipotonis. Kalau tekanan osmotiknya memiliki tekanan yang lebih tinggi dari yang lain disebut dengan hipertonis, sehingga
Kalau sama atau larutan dengan tekanan osmotik sama disebut dengan isotonis. Demikian tadi contoh untuk pembahasan sifat koligatif larutan. Untuk contoh soal-soal Anda bisa lihat pada websitenya. Selanjutnya, silakan ikuti pembelajaran dengan membuka website dan kerjakan sesuai langkah-langkahnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.